Halo semuanya, welcome back to Beyond the Game because football is more than a game. Kali ini barengan sama gue Jerry Arvino yang bakal take over Beyond the Game, tapi masih bersama familiar faces. Ada wajah-wajah yang biasa kita melihat di mana-mana sih ya, nih kalau lihat ya. Yang sih di dalam dan luar lapangan. Bukan karena buronan. Iya benar. Yes, ada Mas Aji, CEO APPI, apa kabar? Alhamdulillah. Dan juga ada Cap Andritani Adiasa. Ini presiden ya, presiden APPI. Alhamdulillah masih presiden sampai Masih presiden sampai sekarang ya, masih dalam periodenya begitu ya. Oke, ini kita kalau misalnya sebelum kita ngobrol lebih jauh kan ini football is more than a game gitu. Kita pengen tahu juga pastinya hal-hal yang kalau ada buku judulnya Find Your Why gitu. Jadi kayak kita tahu alasan kita melakukan sesuatu, ya kan? Pasti kalau kita ngomongin bola, kalau kita main bola kalau ya, karena cinta banget bola gitu kan. Tapi kalau lo sendiri ada di APPI, apa alasannya lo tergerak gitu dari, kan biasanya pemain ada yang ntar jadi pelatih aja, jadi coaching staff gitu. ke Aji, ke gue. Kedua-duanya boleh. Lo mewakili Ke Aji lu aja. para pemain ini untuk memperjuangkan. Biasanya bosnya dulu yang ngomong kan? Boleh, silakan lempar-lempar dulu. Kameramen dulu sekarang. Silakan, gimana? Kan memang kita bikin tadi nyambung ke tagline Beyond the Game because football is more than a game, but in Indonesia football is just a game. Wow. Game in the field and also game in the another field. Ya, you know lah what I mean. Game ya. Game. Nanti tolong bikin translate bawahnya. Karena ada banyak di luar permainan yang sebenarnya lebih menarik dan perlu untuk dikembangkan dan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik di sepak bola sepertinya. That's why makanya APPI ada, kita sudah terhitung kalau established mungkin 14 tahun lah. Tapi memang runningnya paling cukup kelihatan saat dualisme waktu itu, jadi 10 tahunan terakhir. Kenapa ada di sini? Sebenarnya ya waktu itu memang cuman ya biasa habis baru lulus kuliah, kerja segala macem, yang buat stay di sini karena di tempat yang cukup unik. APPI itu suka disamakan dengan ini Serikat Buruh, ini adalah LBH, ini asosiasi profesi, tapi kita berbeda dari yang lain. Kita tidak seperti IDI dan Pradi kalau profesi, kita bukan seperti Serikat Buruh yang memang hanya satu corporate menaungi Serikat Buruh itu menaungi satu corporate, tapi kita enggak. Tapi kita lebih dari situ dan cukup menarik, banyak hal yang bisa kita buat. Jadi ya kenapa kita bertahan di sini, karena banyak hal yang ada hal yang tidak diketahui orang, atau bahkan ada hal yang tidak terlihat tapi cukup bisa berdampak, terutama buat pemain bola yang bukan di layar TV. Itu yang cukup menarik. Ini menarik ya, dari pemain bola yang nggak kelihatan di TV. Ini dari kacamata seorang pemain bola yang bahkan masih aktif sekarang. Dan seperti kita tahu juga kan sebenarnya di negara lain ya, di luar negeri tuh emang ada juga nih players union kayak gini. Bahkan ya kita tahu ada award-awardnya juga, APPI juga udah punya award, udah pernah memberikan juga di musim lalu ya waktu itu ya. Tapi kan lebih dari itu, lebih dari sekedar apresiasi aja, ada hak-hak yang diperjuangkan, ada isu-isu yang di luar lapangan yang nggak kelihatan sama netizen, sama penonton, itu benar-benar dirasain, dan ini menjadi wadah buat sharing gitu. Nah dulu dari kacamata pemain gimana Dri melihat ini? Dari kacamata pemain, sebagai pemain ya, bukan sebagai seorang yang berkecimpung di asosiasi ini. Iya, dari kacamata pemain adalah asosiasi ini sangat penting bagi seorang pemain. Kenapa? Karena sejujurnya banyak case di sepak bola kita, terutama masalah hak yang harus kita dapetin. Dan kalau misalkan tidak ada asosiasi ini, kita nggak tahu harus lari kemana. Nah sekarang dengan adanya asosiasi ini, kita tahu harus lapor kemana dan harus bicara dengan siapa. Paling penting itu. Kenapa? Karena mungkin 10 tahun lalu APPI ini masih terdengar kayak asing di telinga kita. Nah untuk sekarang alhamdulillahnya banyak pemain yang sudah mulai sadar begitu pentingnya asosiasi ini, dan begitu sudah mulai banyak pemain yang ketika ada case lapor ke kita, ketika ada masalah apapun itu lapor ke kita. Walaupun kita berharapnya sudah tidak ada masalah lagi, apalagi dalam masalah hak. Karena ketika masih ada masalah itu berarti ada sepak bola kita ini belum baik-baik saja. Iya, berarti secara
langsung mungkin ya, ini kayak tempat mengadunya pemain gitu ya. Untuk bagaimana mereka bisa mengutarakan apa yang menjadi isu mereka gitu, supaya bisa fokus memberikan performa baik di lapangan gitu ya. Karena hal-hal luar lapangan bisa di solve gitu, bisa coba diperbaiki gitu ya, Mas Haji. Maksudnya sebagai APPI ini perannya itu gimana gitu dari klub pemain? Apakah ini sebagai mediator ataukah mungkin bantu memperjuangkan dari sisi pemain atau gimana? Iya, memang harus dari kita subjektif pasti karena dari sisi pemain. Pemain menjadi anggota kita lindungi secara profesi dan juga di lapangan luar lapangan ketika ada kasus mereka mengadu dan memberikan kompetensi kepada APPI untuk bertindak untuk mewakili mereka baik secara pribadi maupun secara kolektif. Hal-hal yang paling utama kita bisa bilang 95% masalah yaitu masalah kontrak pasti, masalah entah apa overdue payable atau masalah terminating kontrak. Hal lainnya masalah indisipliner, masalah mungkin yang kemarin sempat ramai adalah masalah bullying online, juga masalah berantem di lapangan, disipliner juga lah. Paling hal automatic fixing, paling hal-hal seperti itulah, 5% ya, tapi 95% itu masalah kontrak dan mengadu KPPI dan kita coba untuk sampaikan kepada stakeholder seperti klub, liga, dan PSSI untuk menyelesaikan ini. Kalau masa-masa di jahanam dulu ya sulit lah, tapi ketika memang terakhir di 3-4 tahun ini cukup banyak komunikasi dan korespondensi yang membuat akhirnya banyak kasus terselesaikan dengan baik dan tuntas. Masalah gaji contohnya, tanpa mengurangi kritik kita terhadap masalah federasi dan liga, sebenarnya Liga 1 dan 2 di sebelum Kanjuruhan itu berjalan sudah on the track dalam artian masalah financial. Pertama kali Liga 2 berjalan starting tanpa adanya tunggakan. Kita ketika kick off tidak ditunggakan lah, klub itu jalan dengan fun gitu, dengan sesuai dengan on the track. Hal itu kan bukan sekedar ada laporan dari pemain, suratin, gugat, selesai. Butuh komunikasi, korespondensi mewakili entitas yang begitu banyak pemain sebagai satu entitas yaitu pemain sepak bola untuk berkomunikasi dengan stakeholder dan akhirnya ditemukan win-winnya seperti apa sih. Kan misalnya kayak kasus tunggakan, klubnya nggak punya uang, gimana cari solusinya sih? Nah akhirnya temukan dengan cara lewat liga, lewat PSSI. Duit dari mana sih? Oh duitnya dari yang sini. Nah, fungsinya sih lebih ke sana dan ini yang sudah dilakukan di afiliasi kita di atas di FIFPro, yaitu melakukan itu dengan FIFA bahkan lebih besar yang dilakukan sama mereka dan kita belum bisa sejauh mereka, tapi setidaknya memulai itu dengan cara ketika ada kasus didudukin sama-sama kita ngomongin, meskipun belum semuanya. Tapi setidaknya hal paling mendasar dalam pemain sepak bola ialah hak tentang upahnya dan itu sebelum era Kanjuruhan cukup berjalan secara on the track semestinya. Tadi Mas Haji bilang pemain sebagai anggota APPI. Apakah semua pemain profesional di Indonesia udah jadi bagian dari APPI? Jumlah otomatis atau harus mendaftar atau seperti itu? Harus mendaftar. Ada ngisi form dan segala macam meskipun kita pakai apps. Anggota kita 700 berapa lupa jelasnya. Untuk Liga 1 sih bisa dibilang ya 95% lah anggota. Karena paling yang 5%-nya pemain asing karena setiap tahun ganti-ganti kan. Tapi kalau Liga 1 sudah insya Allah semua. Liga 2 karena memang begitu besar karena nambah jadi 28 tim yang memang paling 50%, 45%. Liga 3 ya cuma kita menunggu aja ketika ada kasus baru jadi anggota karena sifatnya masih amatir, kedua begitu luas, ketiga secara sumber daya manusia kita juga masih fokus di profesional, masih banyak masalah gitu. Bukan berarti menyepelekan mereka, tapi ketika ada kasus mereka laporkan kita tanganin. Kalau yang Liga 1 kan benar-benar kita terproteksi, kita monitoring, ada apapun itu kita langsung coba selesaikan. Nah kalau Liga 2-nya setengahnya karena statusnya masih semi pro, Liga 3 ya kita cuma wait and see lah. Iya, jadi berdirinya di belakang pemain atau di antara pemain dan klub atau di samping? Mewakili pemain, bersama pemain sih, gitu. Entitasnya sama. Iya, dan ada banyak aktivitas APPI yang sudah dilakukan ya di dalam dan luar lapangan juga seperti tadi kita bilang ya, more than a game gitu, kayak tadi apresiasi sudah ada dan memperjuangkan hak-hak yang tadi Andri bilang juga udah dilakukan gitu ya. Kita udah beberapa kali juga bikin konten terkait soal itu juga, bagaimana harus membaca kontraknya, bagaimana untuk bisa nge-solve isu gaji seperti itu. Nah, kita masih dalam masih suasana duka ini sebenarnya belum sepenuhnya selesai ya pasti ya, karena emang belum selesai, betul sekali ini. Ada tragedi Kanjuruhan yang masih hashtag-nya berkumandang di mana-mana, hashtag usut tuntas, ada hashtag keadilan untuk Kanjuruhan gitu. Ini kan pastinya juga berkaitan sama pemain, berkaitan sama Liga 1 juga gitu ya. Liga 1, Liga 2, Liga 3 gitu kan. Nah, pengen tahu dong dari kejadian itu, dari tragedi hari itu, ketika itu, the day and after, apa yang APPI lakukan? Beberapa hari setelah tragedi Kanjuruhan, kita sempat melakukan charity game di
Pancoran. Iya, bareng-bareng itu ya. Kita bekerja sama dengan HIPMI. Banyak HIPMI, Eka Hospital, Sama Atlet for Goods, siapa? Atlet for Goods, Atlet for Goods. sama apa lagi? Terus Chelsea. Nah, kita bekerja sama dengan mereka dan alhamdulillah terkumpul dana yang lumayan sampai 7 digit. Nah, satu hari setelah itu kita langsung terbang ke Malang. Saya sama Aji langsung terbang ke Malang untuk melihat gimana situasi Kanjuruhan ketika itu. Terus apa yang terjadi ketika itu, semua kita lihat di stadion itu ada apa aja. Dan kita menemui pemain Arema. Waktu itu kita bertemu dengan Dendi Santoso sama Adam Alis. Nah, kita bertemu dengan mereka dan mereka juga menyampaikan sesuatu apa yang mereka alami saat itu, dan sampai setelah tragedi itu mereka masih sangat trauma. Dan di situ juga kita menyerahkan donasi yang sudah terkumpul ke manajemen Arema. Setelah itu beberapa minggu kemudian Aji juga balik lagi ke sana untuk bertemu langsung dengan keluarga korban. Iya, tapi sebenarnya mungkin Aji bisa jelasin bagaimana ketika ketemu sama keluarga korban. Betul, sebelum keluar korban kita sedikit rewind sedikit, pasti kan ingin tahu ketika hari kejadian dan apa yang terjadi beberapa hari setelahnya, karena saya dengar juga ada meeting antar kapten ya, tidak salah ya, untuk merespon hal ini gitu sebelum terjadi cari tim gitu. Ya, tanggal 2 ya Oktober kan kejadiannya, langsung di Sabtu malam Minggu waktu itu, ingat banget, makanya kita masih pada begadang sampai malam kan. Betul. Di Minggu malam langsung kita bikin koordinasi meeting dengan seluruh kapten Liga 1, menyampaikan pernyataannya dan pasti berlasungkawa. Pernyataan kita semua seperti apa? Yang pasti satu adalah meminta berhentinya Liga untuk sementara waktu di berbagai level sebagai bentuk duka cita, dan menuntut untuk dibentuknya tim investigasi, ada TGIPF yang memang itu panjang lah ceritanya, cuman dua itulah yang kita tuntut. Jadi langsung reaksi seperti itu, jadi meminta untuk diberhentikan tanpa berpikir tentang kontrak apa dulu, kita stop dulu sebagai bentuk ini hal menyeramkan dan mengerikan di sepak bola. Yang kedua adalah untuk membentuk suatu tim yang independen untuk menginvestigasi, dan dilakukan sih oleh pemerintah saat ini. Dan kita ada part dari tim itu dengan menempatkan Kurniawan, Dewan Pembina kita sebagai tim TGIPF itu untuk mengusut tentang hal itu gitu sih. Baru setelah itu tadi yang menyambung dengan yang Andre bilang ya, baru ada charity, ada masalah juga untuk masalah bagi donasi. Makanya saya balik lagi itu ya manajemen Arema juga waktu itu kan sempat naik turun pergantian direksi segala macam kan, makanya ke stop di bagian donasi. Saat kita pengennya sih, kita berdua tuh udah nggak mau ketemu keluarga korban, bukan nggak mau ketemu, nggak mau empati, cuman pasti ada feeling yang nggak bisa ditahan. Makanya cari deh yang entitas atau tempat lembaga yang memang kompeten, salurkan ke mereka, karena kayak ya dibilang lumayan, yang nggak tahu lah, so-so lah, 200 jutaan lah. Tapi ini yang menarik nih, sorry saya potong Mas Haji. Yang menarik adalah pasti orang bertanya-tanya juga, ketika ada donasi terkumpul, ngasihnya ke siapa? Yes, makanya tadi mau kita kasih satu lembaga, yaitu manajemen Arema, karena dia punya posko itu, serah mereka deh mau dibagikan kemana. Tapi ternyata itu nggak jalan, karena ada, ya itulah masalah internal di Malang juga ramai segala macam, kebelah-belah segala macam, pastilah namanya begini. Makanya balik lagi di 2-3 minggu kemudian, termasuk ada kaos ini segala macam. Salah satu Aremania lah, Aremania senior, namanya Sam Telly, dibantu beliau untuk visit ke setiap keluarga korban. Di situ kita betul-betul merasakan adanya suatu ketidakberesan, ketidakadilan di, saya bilang Indonesia, bukan sepak bola aja. Melihat keluarga korban, satu korban yang Rizal itu 2 adik dan 1 ayahnya meninggal, bahkan yang meninggal adik yang paling kecil gara-gara mental health. Jadi ayahnya sama adiknya yang kedua itu meninggal di stadion. Terus dalam jangka waktu sebulan, adiknya yang terakhir trauma karena ayah dan kakaknya meninggal. Jadi satu keluarga kehilangan 3 orang, dan itu keluarga miskin yang masuk mobil aja nggak bisa. Parkirnya jauh di depan tuh, parkir juga kita tungguin nih, kalau ada mobil laut nggak bisa. Jadi kita bisa bayangkan bukan Malang kota yang bagus-bagus. Nah, semakin tahu keadaannya juga semakin mengerikan, mengapa CCTV mati segala macam. Jadi ya titik terendah sepak bola kita di sini, dan kita tahu bahwa ini tidak akan bisa beres juga ke depannya. Ya begini-begini aja kok keadaannya.
gimana 135 korban itu. Jangankan yang meninggal, yang luka-luka segala macam, sekarang tanya aja balik mereka berobat emang dibiayain. Sekarang kalau lumpuh misalnya sebulan emang ada yang mau mempekerjakan kita. Misalnya kita lumpuh deh nggak bisa jalan atau mungkin harus pakai tongkat, mau kerja di mana sebulan yang bisa nerima kerja kayak gitu. Pengobatan juga harus bayar sendiri dan ini bukan orang cukup berada. Kita fokusnya 135 aja nggak beres apalagi yang kayak begitu. Nah ini makanya saya bilang Indonesianya saya cukup bisa berani ngomong itu karena memang sistemnya udah kelihatan bagaimana cara penegakan hukum, bagaimana cara merespon ketika ada bencana, bagaimana penanggulangan secara sisi sosial untuk memberikan bantuan terhadap para korban yang apakah cukup dengan uang 10-100 juta? Enggak. Hidup itu kan panjang, yang ditinggalkan juga apalagi yang ditinggalkan adalah sosok ayah yang pencari nafkah, tapi yang masih hidup pun juga yang memang bekerja ada kok yang akhirnya yang kita temukan lupa ingatan tuh gak ada, yang pagi ngomong apa, sore ngomong apa, tapi harus kerja tetap ke counter karena nggak punya duit buat hidup. Kayak gitu-gitu kan sebenarnya banyak dan yang membuat bangkit pasca itu juga dari sisi pemain kan liganya berhenti nih, pemain-pemain yang akhirnya jangankan ngomong yang besar, yang kecil-kecil deh, yang tiba-tiba Liga 2, Liga 3 ini yang nggak tahu harus bagaimana, dan itu yang membuat kenapa sepak bola dibilang harus bangkit karena ada sesuatu yang kita perjuangkan juga di situ. Terkait sama pemain ya, kita akan bahas pemain dulu sebelum nanti kita lebih lanjut ke korban. Dari segi pemain ini kan sempat ada efek pastinya karena selain pengalaman traumatis tidak hanya bagi pemain ketika itu Arema dan Persebaya yang ada di lapangan, tapi juga pemain lain juga, terutama misalnya kayak Andri Tani menyaksikan rekan-rekannya gitu ya, rekan-rekannya semua terdampak juga gitu kan, dan pastinya terdampak ke liganya juga yang membuat liga sempat dihentikan. Liga 1 sempat dihentikan, Liga 2, Liga 3, bahkan Liga 2, Liga 3 belum ada sampai sekarang. Tapi kan lagi-lagi pertanyaannya ini seperti era pandemi ketika itu ya Mas. Kita sempat ngomong juga soal ini bahwa Liga berhenti, status kontrak, dan ini berkaitan sama hak seperti gaji para pemain, bagaimana Andri? Ya, kalau di tim saya alhamdulillah ketika Liga berhenti kemarin kita dibayar full, karena kita masih tetap menjalankan kewajiban kita yaitu latihan, walaupun tidak ada pertandingan, latihan masih terus berjalan, nggak ada libur, jadi hak kita masih dibayar aman semua, full semua. Nah kalau di klub lain kan sempat terdengar berita bahwa ada yang dipotong 5%, ada yang dipotong 20%, bahkan cuma 70%, bahkan dia libur tidak latihan hanya 50%, ada yang seperti itu. Gitu. Dan kalau di klub saya alhamdulillah dibayar full, walaupun tetap masih berjalan latihan. Iya. Dan dampak bagi pemain pasti juga tentang ya itu kontrak, tentang gaji gitu ya, dampak bagi keluarga pastinya trauma ya yang tadi sudah Mas Aji sampaikan gitu. Tapi follow up dari tragedi Kanjuruhan ini, Liga 1 memang akhirnya jalan. Tapi Liga 2 dan Liga 3 diputuskan tidak dilanjutkan. Bahkan Liga 1 tanpa degradasi. Ini juga ini ya bikin banyak keramaian di media sosial, di masyarakat pecinta sepak bola Indonesia juga, netizen gitu. Tapi kan kita berjuang sesuai peran. Dari APPI sendiri nih, dari Liga 2 dan Liga 3 yang tidak digelar lagi akhirnya, apa yang dilakukan? Cukup cukup marah sebenarnya, karena awal kita berjuang itu saat Exco kita ketemu dengan Ketua Umum dan Sekjen dan Direktur Personal LIB waktu itu untuk meminta Liga dijalankan tanpa melihat strata. Memang pasti secara logika Liga 1 jalan, 2 dan 3 secara urutan, secara timeline lah. Tapi kan ini ketika Liga 1 jalan udah stop aja nih gitu, Liga 2 dan Liga 3 nggak jalan dengan alasan yang berputar-putar gitu loh. Kalau disuruh bilang apa yang mereka bilang sebenarnya? Ya alasan yang menurut press-con-nya adalah saat awal kan statementnya gara-gara ketidakmauan klub untuk menjalankan. Oke. Yang ini ya. Yes, karena memang sistemnya yang harus dirubah lah. Ada bubble dan juga home away. Kalau bubble ada plus minusnya, home away ada plus minusnya. Dengan kondisi pasca Kanjuruhan harus ada verifikasi yang lebih ketat dari negara, yang harus meminta persetujuan Kemenkes dan juga stadion harus diverifikasi oleh PUPA dan lain-lain lah. Tapi kan sebenarnya itu dicarikan jalan keluar, bukan justru dihentikan, karena tanpa mendiskreditkan teman-teman Liga 1, justru kehidupan yang nyata kalau ngomongin masalah ini kehidupan sepak bola menjalankan kehidupannya di Liga 2, Liga 3. Betul. Untuk yang ini yang membuat harus
turning back dari Kanjuruhan karena ada teman-teman yang gajinya cuma 1 juta, 2 juta itu Liga 2 loh. Gak dibayar 3-5 bulan, bagaimana perasaannya gitu. Maksudnya itu yang realnya. Bukan berarti teman-teman Liga 1 yang gaji besar kita cuekin, enggak. Ya itu memang harus jalan karena memang ikonnya di mereka. Tapi kehidupan, the real kehidupannya di situ. Kita jangan ngomongin pedagang-pedagang deh, selalu dibawakan pedagang asongan, selalu dibawa-bawa. Ini ngomongin kehidupan nyata sebagai tokoh utamanya itu ada ya kok gajinya dibawa banyak teman-teman Liga 2. Apalagi Liga 3, 200.000 itu juga banyak. Gak digaji kalau sebulan, it's okay lah mungkin masih bisa. Ini berbulan-bulan dan tidak tahu kapan mau dibayar lagi. Dan ini liga yang dibilang cuma satu tingkat di bawah Liga Pro-nya gitu, Liga 2-nya. Itu yang kita banget. Kita jangan melihat yang tim-tim besar, ini kan 28 tim, lihat aja timnya mana aja, pelosok-pelosok lebih besar. Dan yang dilakukan ya cukup banyak, kita minta segala macam ke Menpora, bahkan sempat ketemu 2 kali untuk memastikan itu untuk berjalan. Karena memang alasannya nanti ada polemik kontrak. Kalau COVID itu force majeure, meskipun FIFA bisa menyangkal dengan sirkuit 17-14 bahwa tetap harus ada agreement secara addendum. Tapi ini bukan force majeure. Mau dibilang Kanjuruhan korban, iya, tapi ini adalah kelalaian, bukan suatu force majeure. Kita bisa debat secara hukum lah. Orang ngomong force majeure siapa sih? Ayo aja kita debat secara hukum di level manapun. Ini bukan force majeure, ini kelalaian yang bisa ditanggulangin. Buktinya Liga 1 jalan kok. Nah ada itunya yang menjadi polemik karena justru the real kehidupan di yang bawah ini gitu, yang anak-anak muda segala macam. Iya, karena kita juga udah dengar banyak cerita, apalagi di zaman pandemi ya, waktu itu ngobrol sama Andri juga ya, terkait soal pemain terutama Liga 2, Liga 3 yang terpaksa berganti profesi untuk sementara gitu, untuk menghidupi keluarganya gitu. Itu hal yang memang nyata terjadi di sepak bola kita gitu. Nah, ini terkait soal APP tadi, kan melakukan melakukan upaya ya, berjuang udah ke Kemenpora, pasti ada banyak hal-hal yang lain yang dilakukan begitu. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu nih, apa langkah konkret yang sebenarnya diharapkan APPI terkait soal Liga 2 sama Liga 3? Oke, itu jalan, tapi gimana gitu? Maksudnya pasti kan ada argumentasi begitu. Nggak bisa nih karena operasional ya, nggak bisa karena ini. Nah, langkah yang realistis emang seperti apa? Ya, secara korespondensi tadi ya, kita ketemu dengan Menpora dan segala macam untuk menyuarakan itu terkait dengan yang kita bawa. Karena terlepas dari hal itu ada belasan pemain klub yang melapor, berarti itu aja ratusan pemain yang melapor, jumlahnya pasti besar sekali. Nah itu yang akhirnya harus diselesaikan. Tapi secara hal lainnya juga ini yang membuat, maksudnya apa yang kita lakukan ketika Liga 2 di stop di luar dari korespondensi memang adalah beberapa. Tapi yang mungkin jadi kita bisa bikin notes di sini, kadang orang kalau ada pemain nggak dibayar, yang disalahkan APP-nya, ini pemain kok nggak dibayar, APP ngapain? Nah, kita SDM-nya segini, itu semua based on laporan, nggak mungkin Jerry nggak digaji, kita memperjuangkan kalau Jerry-nya nggak mau lapor ke kita, kasarnya gitu. Nah, cukup banyak keruwetan di sepak bola di luar masalah tadi anjuran juga tentang masalah kita mau ngapain aja. Adi terus cerita tentang kita akhirnya membuat suatu, mau bikin gerakan dan lain-lain yang akhirnya tetap tidak mulus gitu, karena kalau misalnya mulus-mulus saja sebenarnya kita nggak perlu ada gitu loh. Betul. Nah ini karena tidak mulus, pasti ada isu lainnya juga yang beredar. Kali ini dari kalangan pemain, Ri, yaitu isu solidaritas. Ya ini isu solidaritas ini pasti ya diomongin juga ya, pasti di dalam dan luar lapangan, terutama dari Liga 2, Liga 3 yang merasa Liga 1 bisa diputar nih. Gitu. Solidaritas lo sebagai pemain gitu. Gimana lo menanggapi isu ini? Gini ya. Sejujurnya kita sudah melakukan sebuah gerakan. Kita membuat sebuah banner, banner. Di tim saya sudah melakukan 2 kali, ketika saya melawan Bali United, sama ketika saya melawan Persis Solo. Dan itu kita lakukan sebelum kick off. Sebelum kick off. Setelah foto tim, kita melakukan foto tim, sebelum coin toss, kita melakukan foto. Tapi media tidak memberitakan itu. Padahal itu sangat penting. Itu sangat penting. Apa yang lo lakukan? Ya apa yang lo lakukan? Kan belum disorot media nih. Pada akhirnya saya memposting itu di media sosial saya sendiri. Saya memposting itu atau merepost dari akun APPI sendiri. Saya repost dan beberapa pemain juga merepost dan memposting itu. Kita sudah membuat gerakan itu saja tidak mulus. Ada apa di sana? Ada beberapa klub atau ada beberapa pemain yang tidak melakukannya.
Oke. Jadi apa yang dilakukan sebenarnya secara konkret? Maksudnya apakah tentang isu solidaritas ini kan tadi udah ngepost. Iya. Emang ngepost apa? Apa? Iya, ngepost apa? Iya, ngepost yang Bannernya? yang Oke. itu. Bannernya. Nah, teman kita sudah ngirimin ke semua klub Iya. banner-banner itu, tapi ada beberapa klub yang tidak mau melakukan aksi foto itu. Oke. Foto membentangkan banner sama-sama kedua tim yang Iya. bermain saat itu, tapi tidak dilakukan. Berarti kan ada yang salah di sini. Iya. Entah ada yang salah ataukah ada rasa takut. Iya. Itu yang semestinya pemain-pemain tuh harus sadar Iya. bahwa kita itu juga memperjuangkan teman-teman kita. Saya mengerti bahwa kehidupan kita di sini itu tentang perut kita, Betul. tapi kita juga harus mikirin teman-teman yang lain. Gimana teman-teman di Liga 2, Liga 3, apakah mereka masih bisa makan? Itu juga harus kita pikirin. Jadi jangan cuma yang mikir diri kita sendiri. Itu mengapa saya ada di APPI. Pertama memang karena saya kecebur dulu, dijorokin sama senior saya, Bang Pamungkas. Oh, seniornya? Alhamdulillah senior. Walaupun dia udah pensiun. Nah, saya dijorokin datang masuk ke sini sama BP. Akhirnya saya mengerti bahwa asosiasi begitu pentingnya asosiasi. Dan ini bukan gerakan ini bukan pertama kali kita lakukan. 2012 Yang mana? Ya, 13. ketika 2012-2013 kita juga pernah melakukan itu. Deritaku juga. Tapi sama, tidak semua juga. Sama. Nah, jadi ini memang harus ini menjadi sebuah PR besar untuk kita sebagai asosiasi untuk bagaimana menyatukan semua pemain. Jadi memang yang sebenarnya yang ingin lo sampaikan adalah kan namanya pergerakan itu ya baru bisa kena gongnya itu kalau ada kolektivitas di sana. Kalau misalnya cuma sebagian aja agak susah tuh ya. Kalau katanya kan kalau sapu lidi kalau disatuin tuh nggak bisa dipatahin gitu kan. Tapi kalau beberapa, nah itu yang bikin susah untuk bisa maju ke depan. Nah ini kita melihat yang sekarang terjadi di Liga 2 dan Liga 3 mungkin saja akan terjadi di Liga 1 juga, Ndri. Gitu, lu ngeliatnya gimana soal kemungkinan itu? Gitu. Nah gini, kalau misalkan ini kejadian sebaliknya, yang saya mau tanya apakah teman-teman di Liga 2 memperjuangkan hal yang sama seperti kita lakukan sekarang? Itu dulu satu. Kedua, apakah teman-teman di Liga 2 mau bertemu dengan orang-orang besar untuk memperjuangkan ini? Maksud orang besar itu adalah ketemu sama Menpora, ketemu sama federasi, ketemu sama yang lain. Apakah mereka akan melakukan itu? Itu yang saya tanya. Dan ketika mereka bilang mogok, kenapa lu Liga 1 nggak mogok? Apakah mereka juga akan mogok ketika ini posisinya dibalik? Iya, bukan mereka yang mengalami begitu ya. Sekarang ini, kalau misalkan tidak ada pergerakan kolektif, kalau misalkan seorang Andri Tani sendiri melakukan itu, apakah ada efeknya? Nggak akan ada efek apa-apa kan. Tapi ketika kita semua pemain di Indonesia, kita mogok, itu pasti efeknya sangat luar biasa. Iya, jadi memang APPI menyediakan wadah untuk konsolidasi tadi ya. Kalau misalnya pengen ngobrol seperti yang dilakukan oleh APPI ketika 1 hari setelah tragedi Kanjuruhan, karena ngumpul bareng kapten-kapten ya untuk melakukan komunikasi begitu ya. Ya, APPI-nya sendiri sih cukup bisa dibilang sejak zaman saat 2012, 13, 2015, 16 pun saat Liga dihentikan karena Menpora versus PSSI yang turnamen terus selalu bisa membuat gerakan dan setidaknya pengurusnya melakukan apa yang kita statementkan dulu, duduk Derita Muda aku juga pakai kaos bareng-bareng, jongkok bareng pas saat kick off gitu loh, untuk menampilkan bahwa ada suatu masalah sepak bola. Lalu menolak turnamen tahun 2015 karena turnamen terus yang dibikin, padahal waktu itu SK pembukaan pasti sudah dicabut dan lain-lain. Yang terakhir juga untuk setidaknya menolak bermain sampai Liga 2 dijalankan. Pengurus mah siap-siap aja, tapi kita cuma berlima, nggak ada efeknya juga gitu loh. Apakah ini masalah? Masalah. Apa yang kita lakukan tetap konsolidasi, tapi kan hambatannya bukan dari
Andi Tani sendiri dari APPI-nya, bahkan saat kita konsolidasi juga siap semua, tapi kan satu kepala pemain berbeda dengan 24 pemain lainnya. Betul. Pemikiran seperti apa, belum nanti bentrok dengan manajemen. Apalagi kalau situasi di lapangan bentroknya sama apa? Sama MCM, sama Panpel. Bisa ngarahnya kemana? Ke Komdis dan lain-lain. Itu yang dikhawatirkan juga. Tapi memang apa yang dibuat, fight aja. Ini yang dilakukan Andi, dilakukan Jupe waktu Persib lawan apa? Lawan Madura. Dia berani mengajak untuk membuat bikin banner. Ntar kalau ada hukuman gimana? Jalanin dulu aja. Orang-orang begitu sebenarnya dibutuhkan, tapi memang eranya udah beda. Kita bukan era Marcinah, era Wiji Tukul lagi, yang memang siap mati untuk berkorban. Mungkin saja memang kita membutuhkan Sokrates Indonesia, bisa jadi. Tapi apakah itu solusi? Andi Tani mati pun memang ada yang peduli misalnya gitu loh. Persija akan nyari kiper baru, kapten baru, kasarnya gitu loh. Kiper timnas saja udah diganti banyak banget. Ya, apalagi kiper Persija doang mesti nyari bisa bayar pelatih mahal bisa. Kasarnya seperti itulah. Cuman yang nggak di sisi satu orang saya berani mati untuk teman-teman pemain bola, nggak juga. Ya kasar gitu deh, Anda mati, saya mati, nggak ada kok, nggak ada gantinya kok. Tapi semuanya kalau semuanya mati baru dipikirin. Nah, jangan takut dengan stigma itulah. Tapi memang masalah pertama kita, Indonesia ini negara kepulauan. Ini udah secara geografis, kalau orang bergerak di bidang masalah teknis, dia kerja secara teknis pasti tahu sulitnya untuk mengkonsolidasi Indonesia adalah kepulauan, kotanya besar, negaranya besar, kota banyak, negaranya besar, culture-nya berbeda. Orang Jakarta ngomong sama orang Makassar, beda caranya kita ngomong. Nah, bagaimana menyampaikan, kita mogok ya, versi tangkapannya Andi, versi tangkapannya Ramdhani, versi tangkapannya Ahmad Jufri itu akan berbeda. Dengan dia biasa di kota A, hidup dengan kultur B, tapi kan butuh cara menyampaikannya yang begitu. Nah, ada yang bilang kalau kita bisa menyatukan Indonesia, kita bisa menyatukan Eropa levelnya. Nah, ini yang Eropanya semua satu etnis kasarnya. Nah, ada indikator di situ, dan masalah mogok-mogokan juga. Backfire-nya adalah kalau mereka doang untuk tidak digaji doang sama, it's okay lah. Andi mungkin bisa punya stay setahun, masih bisa lah hidup tanpa gaji, mungkin kali. Tapi gue nggak tahu, nggak juga sih ya. Tapi backfire-nya itu loh, bahkan ditutup balik. Resiko itu. Tahu nggak teman-teman Liga 2-3 bahwa ketika memang ada lakukan itu, bahkan mereka bukan hanya nggak dapat gaji, mereka harus mengembalikan sesuatu yang udah didapatkan belakangan. Hukumnya sama juga ketika terjadinya di Liga 1, kayak saat Kanjuruhan kan sebenarnya Liga 2, Liga 3 sempat jalan. Sama suaranya kok berhenti dong Liga 2-3, tapi jawabannya apa? Ya kan masalahnya di lu, kenapa kita harus berhenti? Mirip-mirip lah. Ini tidak akan pernah selesai. Sama kayak kita ngomong, kita bikin statement aja, kok dulu nggak bikin begini, sekarang baru bikin, apalagi urusannya sama mungkin supporter dan netizen, nggak akan pernah selesai lah. Kita ngebela Kanjuruhan ditanya, kenapa sekarang diem aja Kanjuruhan, kenapa dulu rame-rame? Ya akhirnya kita sampaikan, kita udah begini ketemu korban segala macam. Bahkan dulu aja nggak ketemu korban, kasarnya seperti itu. Nggak pernah selesai lah kalau masalah kenapa baru sekarang, seenggaknya kita lakukan sekarang gitu. Betul, karena sebenarnya kalau boleh mengingatkan sedikit ya, ketika era pandemi juga kan sempat liganya berhenti. Tapi ada gerakan kolektif, kami siap main. Ya. Waktu itu kan akhirnya ya digelar lagi gitu ya. Maksudnya ini sedikit banyak cukup berpengaruh. Nah, maksudnya itu yang Karena apa? Karena kolektif, karena kerjasama, bukan? Karena itu menguntungkan perut mereka. Oke. Nah, kalau di sini, ini kan kita memperjuangkan teman-teman yang lain. Ya. Tapi akan merugikan perut teman-teman kita yang lain. Oke. Kondisi dilematis ada di sana ya. Yes. Kalau misalkan kita siap main, gue jamin satu Indonesia semua pemain itu pasti akan posting, pasti akan membuat bergerak. Ya. Tapi kalau misalkan lu mogok dong, mungkin 10% atau 30% udah paling bagus. Karena berbeda kepentingan ya. Mereka pengennya solider, kalian pengennya perut terisi. Dan ada kontrak juga, itu cukup sulit juga karena tadi Andre bilang kalau posisinya dibalik akan cukup sulit juga pasti bagi orang yang bilang suruh mogok, intinya gitu. Nah, kita skip ke apa yang akan terjadi ke depan ya. Ini kan pasti kita terus maju ke depan. Tanggal 16 Februari akan ada kongres luar biasa PSSI. Ini yang lagi rame banget juga di sosial media. Ya kan, di mana-mana lah lagi diomongin juga, terutama juga terkait soal sosok-sosoknya. Padahal kan bukan cuma perkara sosok, tapi apa yang akan dilakukan. Nah, ini berkaitan sama APPI. Nah, dari APPI sendiri, Mas Haji, tentang KLB ini kan bukan sekedar memilih sosoknya gitu. Apa yang diharapkan dari Kongres luar biasa kali ini?
Kalau dia berharapnya dia masuk ke sana. Exco. Nggak jadi wapres. Oh, Pres. Jadi wakil. Paketum. Oh itu berat sekarang. Lawannya berat. Waketum yang berat. Paketum yang berat. Iya. Gimana, ada apa yang ingin disuarakan? Kita bicara simple. Kalau gue pribadi, apa yang diharapkan cuma 2 sebenarnya. Oke. Satu, bagaimana tentang usia muda. Teknisnya adalah databasekan SS9 Academy yang ada di Indonesia secara rapi dan rigid. Fungsinya Asprof di sana kalau mau ngomongin. Iya. Bukan cuma voter ya? Yes. Tapi ada fungsi lain. Asprof satu provinsi dia punya berapa SS Academy sih, dengan Asprof itu kerjaan. Oh ini aja. Legalitasnya jelas segala macam. Karena apa? Karena ada satu rule di FIFA yang cukup baik, training compensation dan solidarity contribution. Mereka akan mendapatkan persentase duit ketika pemain binaannya, pemain cetakannya nanti sudah bekerja secara profesional, dan duitnya itu dari pemutaran industri yang besar itu, dari transfer value, mungkin kontrak segala macam bisa dapat dari sana. Sehingga mereka hidup tidak hanya dari iuran anak-anaknya aja. Nah, rapikan juga turnamen atau kompetisi di usia muda yang namanya EPA, Suratin, dan Liga Internal. Karena ada aturan-aturan kalau pemain udah main di Suratin nggak bisa main di EPA, segala macam ribet kan. Itu disinkronkan dulu sehingga nanti muaranya ke Liga Pro-nya, Liga 3, 2, dan 1. Kalau Liga Muda, 2 itu aja simple. Rapikan database di SSB-nya, yang kedua rapikan sistem kompetisinya agar berjenjang ke atas. Kalau ini kan Liga 1, 2, 3 langsung baunya bla gitu, nggak tahu suka-suka mereka mau bikin apa. Nah, itunya piramidanya cukup rapi, nggak usah muluk-muluk Liga Pro-nya 7 deh kayak Inggris, ribet. 2 aja udah cukup, nggak usah bikin 7. Tapi yang bawahnya itu disinkronkan lah. Teknisnya kan udah teknis banget. Suratin rapikan nama EPA seperti apa, muaranya kemana, Liga 3 juga kalau usia mudanya juga yang harus bagaimana. Karena kalau umur 21 tahun kita bingung, umur 20 tahun bingung main di mana. Bisa main di Suratin, 18 tahun bisa main di Suratin, di EPA, atau main di Liga 3. Nah ini kan harus yang benar. Kalau main di sini bisa pilih nggak? Timeline-nya juga cukup jelas. Jangan nanti sampai 4 bulan pertama main Suratin, 4 bulan berikutnya main di EPA, ini main lagi. Nah itu kan harus jelas. Dan kontrak kan harus setahun. Setidaknya pemain setahun tuh main gitu loh, bukan masalah duitnya. Kalau cuma main 4 bulan tiba-tiba main 4 bulan berikut lagi, kelamaan gitu. Dia udah lupa cara main bola. Nah ini kan yang suka masalah, kenapa bilang masalah pemain muda mainnya bagus tiba-tiba tua jadi jelek, gara-gara mudanya cuma kelihatan bakatnya aja. Yang kedua, bisa kita lihat di landscape FIFA, nanti bisa ditampilkan, itu satu poin Indonesia yang belum di checklist hijau, masih merah silang, adalah masalah collective bargaining agreement. Poinnya itu apa aja adalah suatu perjanjian bersama antara federasi yang mewakili klub, liga juga mewakili klub, dan asosiasi pemain. Yang diatur apa aja banyak. Saya ngambil paling simpelnya adalah masalah buat seperti adanya joint career committee, bagaimana saat atlet ini mendapatkan suatu program saat transition, dia ada dana fund untuk dia punya program transition ketika dia retire, dan juga funding ketika dia retire. Funding ketika dia retire sebenarnya udah ada, kita udah punya namanya BPJS Tenaga Standar corporate di Indonesia, klub Indonesia itu udah memenuhi harus memberikan 4 jaminan. Yang 2 jaminan paling oke adalah hari tua dan jaminan pensiun. Pemain bola dapat 2 jaminan itu habis pensiun mereka, asal didaftarkan dengan gaji yang sebenarnya. Ada nih pensiun umur 35 bisa beli 3 mobil lagi, kasar gitu. Kalau kita ngitung, ini serius. Karena kan berapa persen dikali berapa puluh tahun itu kan cukup banyak. Minimal pemain-pemain yang Liga 2, Liga 3 dia bisa buka toko lah. Dia nggak akan mikirin dia harus gimana. Sebenarnya jaminan pensiun seperti itu. Dan kedua, masalah medical treatment injury. Ini juga nggak beres-beres masalah. Sampai sekarang masalah pemain cedera diputus kontrak. Ini yang nggak pernah selesai. Dan ketiga, masalah penyetaraan kontrak. Kontraknya udah ada formatnya, cuma nggak setara aja. Nah, bagaimana menyetarakannya, berikan sanksi dan punishment bagi klub yang tidak membuat itu. Bagaimana membuat kontrak yang ideal, yang libatkan semua pihak. Yang standar kontrak sekarang tuh udah cukup mengakomodir kemauan klub dan pemain. Misalnya kayak kalau di Eropa kita tahu masalah Bosman Rule, pemain 6 bulan sebelum masa kontrak boleh pindah. Di sini kita udah bisa mengakomodir menjadi 2 bulan aja kok, nggak usah 6 bulan deh. 2 bulan aja pemain udah mau besok dia baru bisa pindah. Karena kalau 6 bulan kata klub
kontraknya cuma 8 bulan, masa 6 bulan udah bisa pindah? Oke, berarti berapa 2 bulan? Hal itu sebenarnya bisa. Jadi 2 poin usia muda dan CBA, poin CBA cuma masalah kontrak, masalah medical dan masalah transition fund itu aja. Ya, ini beberapa aduan yang sering mampir KPPI sepertinya ya. Makanya jadi keresahan pasti Kalau bagi ngomong Mas lain, Haji ya. misalnya simpel contoh, kalau misalnya kayak ngomong Australia, dia udah tahu tuh Australia. Standar pemain timnas kalau mau traveling itu harus bisnis kelas. Dana pendapatan merekanya ketika lolos babak 8 besar berapa, 4 besar berapa, juara berapa. Kita mau ngomongin tuh kejauhan. Ngomongin yang 3 simpel tadi aja. Oke, tapi secara singkat aja. Ini akan ada ketum baru, waketum baru, exco baru, pengurus baru, pasti ada adjustment, ya kan? Ini berkaitan kalau ngomongin asosiasi federasi, pasti ada yang disuarakan biasanya good governance gitu. Seperti apa yang APPI harapkan? Saya pribadi udah ngalamin 4 pergantian ketua umum. Itu ngarepinnya begitu mulu tuh. Tapi nggak tahu kalau yang... Kamu suarakan lagi, siapa tahu bisa Iya, yang sekarang yang saya lihat pemerintah ikut turun tangan. Tapi kalau udah pemerintah ikut turun tangan tapi nggak bagus-bagus juga, emang negara ini bobrok aja udah. Udah harapannya sudah gitu. So, kalau ini kan kita lihat lah, banyak menteri turun tangan, pas Kanjuran juga presiden turun tangan, kalau mau ngomong buka, kalau apa yang nggak bener juga, memang negara ini yang sudah hancur. Kita nggak usah ngomong sepak bolanya lah. Tapi yang paling bisa dinotis adalah, kita sepakat FIFA itu korupsi. Tapi eventnya dan programnya, kita nggak ngomongin tindak laku mereka terhadap member ya. Tapi kita ingat waktu World Cup Qatar kemarin 2 minggu sebelum kita ngata-ngatain mereka, ini nggak jelas nih, World Cup-nya nggak rame. Tapi after event, kita bilang ini termasuk terbaik. Betul. Masa kita akan notice World Cup tuh apa sih? Qatar, Afrika Selatan, 98. Ikonik banget ya. Ikonik banget. 2002 ketolong South Korea, 2006 ketolong jadi nanduk aja gitu. Kalau nggak ada, 2006 hilang gitu aja kan. Ini bakal finalnya seru banget ya kemarin ya. Ya dibalik kita nggak tahu bener apa enggak ya. Yang penting saya waktu itu menang sodakoh lah. Iya. Cuma kita sepakat FIFA tuh keren bikin event, keren bikin program, bikin tools, bikin regulasi, mereka melibatkan. Jadi kita lupa sejenak bahwa mereka sebenarnya korup Yes, juga. karena mereka memberikan itu feedback, payback-nya begitu setara, meskipun kita nggak tahu dapetnya berapa. Mungkin yang kelemahannya adalah sekarang dikatain kan nggak bisa nindak PSSI. Yalah, FIFA mana berani nindak negara-negara besar, mereka berani nge-ban Uni Emirat Arab, nggak mungkin. Berani nge-ban Brazil sama Argentina, nggak mungkin lah. Ya karena mereka tahu marketnya di sana, setidaknya mereka bodoh amat sama negara, yang penting gue bikin event bagus, gue bikin program bagus, udah gitu aja. Oke, terakhir sebelum menutup, dari kacamata pemain, Ri, apa yang lo harapkan dari Kongres luar biasa kali ini? Iya, awalnya gue berharap ada satu mantan pesepak bola. Karena jujur aja, dengan adanya kemarin nama calon Bambang Pamungkas dan Ponario, itu sempat optimis mereka mungkin bisa masuk di waktu. Paling tidak memberikan ini ya, pandangan yang dari kacamata pemain gitu ya? Yes, dia akan bisa memberi sebuah pandangan sebagai mantan pesepak bola yang benar-benar berjuang di dalam lapangan. Itu pasti akan mempunyai sudut pandang berbeda dengan orang-orang yang hanya selama ini di balik meja. Karena ini kan sepak bola itu fokusnya itu pasti akan ada di lapangan. Kita ingin tim nasional kita bagus, liga kita berjalan bagus, dari pro sampai grassroots-nya itu ingin menjadi lebih baik lah. Terus selanjutnya gue pengen liga kita 1, 2, 3 bahkan sampai grassroots semua itu jelas. Pasti jelas kenapa? Seperti di Eropa 3-4 pertandingan akhir dia sudah punya schedule untuk musim depan. Iya. Nggak tahu bagaimana mereka itu membuat izin ya. Kalau di kita ini kan kemarin aja ada klub yang H-1 tiba-tiba cancel. Yeah. Bahkan udah di lapangan. Bahkan sudah di lapangan. Harus kick off 3:30. Kita masih nunggu surat izin. Jam 4:15 baru bisa kick off. Gue berharap itu tidak terjadi lagi dengan adanya ketum baru. Nah, jadi tanggal, terus waktunya, stadionnya, semua jelas. Jadi pemain hanya berpikir bahwa oke, kita besok main lawan tim ini, main di sini jam segini, udah fix. Nggak ada lagi apa bener besok bisa main ya. Jadi mental pemain itu terganggu sebenarnya. Jujur. Jadi biar bisa fokus aja ya. Itu sangat terganggu. Sebagai seorang pemain itu sangat terganggu. Mental tadinya udah moodnya udah buat main, tiba-tiba nggak jadi main.
Nah di next game-nya takutnya udah nanti gue butuh lagi. Tiba-tiba main. Walaupun memang sebenarnya kita harus selalu fokus, tapi pasti ada sekian persen seperti itu. Di sini kita harus berpikir bahwa pemain itu buat nyaman, bagaimana dia bisa memberikan yang terbaik dalam lapangan, tontonan yang terbaik. Kita seorang pesepak bola, kenapa kita profesional? Karena kita bermain dibayar. Iya. Profesional, ya. Bermain dibayar dan harus memberikan yang terbaik, harus memberikan tontonan yang terbaik, harus memberikan prestasi yang terbaik untuk klubnya. Nah, biarkan pemain hanya memikirkan itu, memberikan yang terbaik itu, memikirkan bagaimana dia bisa main bagus. Karena kondisi mental ini yang nggak dilihat fans ya. Itu ketika menagih permainan baik. Itu yang tidak pernah dilihat sama orang-orang di luar. Makanya kenapa asosiasi pemain ini membuat sebuah campaign mental health? Karena itu tidak pernah terlihat. Orang hanya berpikir di luar sana, hanya berpikir, lu main jelek, lu main bagus. Ketika dia main jelek berarti ada sesuatu. Bukan, mungkin gini, ketika badan kita capek, masih bisa kita lawan. Tapi kalau udah mental yang kena, itu sebenarnya apa ya? Bagi saya itu penyakit seorang atlet yang paling di atas. Selain cedera ya, cedera kita bertanding gitu. Saya berharap dengan adanya ketua umum baru, dia bisa membuat schedule yang benar-benar fix dan tidak berubah. Iya, jadi ada masalah pembinaan, ada schedule, pastinya dibalut dalam good governance, dan juga ada hal-hal lain yang pastinya kita harapkan bisa resolve ya. Salah satunya Kanjuruhan juga, gitu kan. Kalau prestasi gimana? Prestasi. Apakah itu menjadi harapan juga? Ntar aja. Kalau gue gini, ini gue tambahin. Boleh kan? 3 menit aja. Oh, nggak boleh? Nggak apa-apa. Sedikit aja. Barusan Jerry bicara masalah prestasi. Iya, karena kan banyak yang minta nih kan. Betul. Itu kan hasilnya, resultnya dari semuanya gitu. Tapi seberapa penting buat lo? Timnas mau prestasi, Andi panggil timnas dulu. Wow. Jadi gini. Gimana? Secara singkat aja Ri, untuk menutup ini. Ketika kita bisa merapikan semuanya, barusan Haji bilang dari grassroots sudah rapi, Liga 3, Liga 2, Liga 1 yang rapi, semuanya rapi, dan butuh proses untuk tim nasionalnya. Prosesnya dari mana? Dari liga ini, dari grassroots ini. Oke. Jepang itu mempunyai target 100 tahun dari tahun 94. Iya. Ketika mereka memulai J-League itu. Ketika mereka memulai dari 94 tahun untuk menjadi juara dunia. Udah berapa tahun sekarang? Sudah kelihatan loh dia. Iya. Mereka mengalahkan Spanyol, Jerman. Ya. Sudah kelihatan sekarang bagaimana sepak bola Jepang itu luar biasa. Dan kalau jadi lihat bahwa pemain Jepang yang main di Piala Dunia, hampir 80% itu main di Eropa. Betul. Bahkan kita lagi ngomongin Mitoma ya di Premier League ya. Iya. Luar biasa. Itu hampir 80% bermain di Eropa. Nah, kenapa? Karena dia punya target yang panjang. Iya. Di kita itu kan orang kita itu hanya berpikir gini. Jadi ketua umum. Oke, ketika dia jadi ketua umum, apa sih yang udah gue lakukan? Orang-orang kita itu seperti itu. Tidak, oke, gue membuat ini untuk anak cucu gue. Fondasinya ya. Oke. Jadi itu, ketika kita mau bicara prestasi, itu dulu kita rapikan, baru kita bisa kita bagus. Oke, luar biasa sekali ya. Yang jelas APPI ada juga berharap selain untuk keadilan untuk Kanjuruhan pastinya, juga keadilan untuk seluruh pemain sepak bola profesional yang ada di Indonesia. Semoga juga dengan hasil Kongres luar biasa nanti bisa terpilih squad ya, saya katakan bukan cuma ketuanya kita ngomongin, tapi wakatum juga, exco juga, dan pengurus-pengurusnya yang bisa paling tidak kalau menyelesaikan terlalu muluk ya, saya rasa memperbaiki, ya nggak sih, memperbaiki secara memulai dan memperbaiki secara perlahan menuju ke perbaikan fondasi yang tadi Andre katakan juga Mas Aji untuk mendapat prestasi di ujungnya. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Beyond the Game. Gerard Vino signing off.